Sekarang zaman emansipasi loh. Emansipasi. Sejak zamannya Kartini. Sejak zamannya Kartini, habis gelap terbitlah terang. Sebenarnya habis gelap terbitlah wanita-wanita yang tak terkalahkan. Dapat channel, dapat banyak. Oke guys, balik lagi nih di Dapat Channel. Dapat banget bersama gua Daniel dan gua Peter, Gua Andi. Jenny Blackpink. Jenny Blackpink in the house. Luar biasa. Aduh. Keren. Oke, hari ini segmen baru ya. segmen baru. Segmen apa tuh, Bil? Dapat Dapat apa tuh ya? dapat relationship. Dapat curhat mungkin ya. Jadi hari ini kita tuh yang pasti mau ngobrol-ngobrol sesuai dengan konsep kita. Iya. Konsep kita ngobrol ala warung kopi. Sambil ngopi. Jadi hari ini kita ngobrol santai bersama kopi sayang persembahan dari Kopi Nako Gading Serpong. Luar biasa. Madunya asli ya, kok ya? Madu asli mengurangi kolesterol dan bagus buat jantung. Benar-benar buat diet juga cocok ya. Nikmatnya tiada tara. Oke, jadi kita hari ini mau ngebahas topiknya toxic relationship. Lo Betul ya? ngomong toksiknya jangan ke George dong. Jangan ya? Oh ya. Maaf George. Maaf Koko George. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai aja. Oke. Di, nanya dong Di. Toxic relationship itu apa sih kakak? Toxic relationship tuh Toxic itu sama dengan racun. racun. Jadi relationship itu hubungan. Yang nggak sehat lah. Jadi hubungan tidak sehat ya. Nggak sehat. Hubungan Warna beracun. pakai madu ya. Kenapa gua nanya ini ke Andi sebagai pembukaan? Karena Andi ini nih ya ini nih. juragan stiker nih. Juragan stiker. Juragan stiker yang biasa berhubungan dengan kimia-kimia. Kalau yang salah treatment, kimianya bisa menjadi beracun, bener ya? Gua sambungin aja di Cocokologi. Cocokologi in the house. Oke. Nah, kalau menurut Jenny, toxic relationship itu apa, Jen? Sama sih. Pasti hubungannya nggak sehat lah. Hubungannya yang tidak sehat. Apa itu nggak sehat? Jadi apa ya? Ibaratnya yang nggak tahu sih. Kalau ini menurut aku ya. Mungkin Iya. kalau toxic tuh, misalnya udah ada yang salah nih di hubungannya. Contohnya kayak mungkin gue tahu sih. Maksudnya kayak yang salah itu mungkin benar-benar ngejalaninnya tuh emang udah benar-benar udah parah banget lah. Kayak itu Terpaksa. menurut gua, iya terpaksa juga Oke. bisa. Jadi kayak benar-benar yang udah toxic banget lah. Udah yang kayak ya begitulah yang Relationship yang ada bikin gak bisa tidur mungkin ya. iya bisa Bener jadi ya? yang kayak hubungannya mungkin dipenuhi masalah terus maybe. Ya kayak punya masalah tapi nggak pernah di-clearin. Gak Benar. pernah di-clearin Nggak ya. pernah di-clearin. Jadi ya kan Oke. setiap kejadian gitu jadi ribut terus. Ribut Iya. terus. Oh, Karena nggak ada solusinya. karena tidak pernah ada solusi. Iya. Oh, lu pernah ngalamin Di mungkin secara general aja? Kalau nggak gua usah pernah detail. sih, pernah. Pernah ya. Tapi mungkin waktu itu kan gue masih kayak terlalu naif gitu. Naif, Jadi ya. gue masih mikir people change gitu loh. People change. Masih pikir Bener orang tuh banget. bisa berubah. Taunya udah terakhir toleransi gue udah habis ya baru gue udah udahin. Gila Mantap. toleransi. Kok Iya. Andi udah habis. Oh, oke. Setiap orang Akhirnya kan ada putus tuh ya. pasti ada limitnya lah. Toleransi Iya, itu iya, benar. setiap orang pasti ada. Oke. Kalau Jenny juga pernah ngalamin? Pernah sama juga. Kayak kok Andi kayak rata-rata yang ngejalanin toxic relationship pasti kayak gitu sih. Jadi kayak masih ya udahlah nerima aja. Maksudnya kayak kita percaya kalau misalnya kita kasih kesempatan mereka bisa berubah gitu. Ya, taunya nggak ada perubahan. Bener banget. Yang sampai di titik capek ya udahlah kayak bener-bener. Lu tau gak sih yang udah dari bener-bener yang sayang sampai yang sayangnya itu hilang, bener-bener kayak udah Iya, sampai ilfil pokoknya. Ya udah separah itulah. Terus parah itu. Tapi di luar itu ya banyak yang lain ya, misalnya kayak hubungan yang kalau marah main tangan. Iya. Nah, itu kan juga toksik tuh. Iya. Ada juga yang kayak gitu ceweknya masih pertahanin. Iya. Gitu. Oh. Karena bucin mungkin ya. Jadi dia dipukul apa segala macam ya udah masih maafin aja kayak gitu. Banyak yang kayak gitu banyak banget. Iya. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah, mungkin pertanyaan gua sebelum gua lempar balik ke Daniel ya. Ya, lu juga boleh nanya ke gua loh by the way. Iya, iya. Oke. Eh, Kalau lu pernah apa?
Oh, gua. Kalau gua jujur ngomong belum pernah mengalami yang sedemikian toksik yang tadi kalian cerita ya. Karena gua orangnya simple. Oke. Kalau gua orangnya simple dan juga gua juga terus terang jarang sih pacaran. Jadi gua nggak pernah ngalamin yang kayak gimana Yang sampai kayak gitu ya. Makanya lu sekali pacaran langsung married deh. Iya, sekali pacaran. Gila. Ya kan? Nah, tapi mungkin pertanyaan gua nih ya, gua mau nanya sih. Kan tadi kan lu bilang sampai di titik tertentu, titik capek, akhirnya enough is enough ya. Iya. Lu tuh kasih kesempatan berapa kali sih, Di? Atau apa lu misalnya kan ada 3 kali strike bubar gitu, ultimatum kah? Kalau bentuknya, kejadian atau- gue waktu itu karena udah 3 kali. Oh, yang jadi yang 3 ketiga kali. kali itu kayak udah sampai gue feel berat baru gue udahan. Enough is enough gitu ya. Soalnya gue tipenya emang nggak bisa mutusin hubungan kalau guanya masih ada feel gitu. Masih nyangkut gitu gue nggak bisa gitu. Nah, Jadi kalau bisa oke. perbaikin ya perbaikin. Oh, kalau menurut Jenny titik apa itu? Sampai akhirnya enough is enough. Kalau gue gimana ya, mungkin kalau cewek tuh lebih kayak ke perasaan gak sih? Jadi main-main apa lebih ke perasaan lah. Iya. Kalau gue tuh yang bener-bener kayak gimana ya, gue nggak ada batas limit sih. Jadi kayak ya emang udah sesering itu, jadi kayak nggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan bisa lebih gitu loh. Cuman kan ada emang yang menurut titik capek gue yang emang udah sampai gue nggak peduli gitu ya udah selalu mau ngapain tuh gitu loh. Iya. Yang sampai di titik itu gue baru kayak udah gue stop gitu. Toleransinya habis lah ya. Iya benar. Itu kan toxic tuh. Kalau Toxic, udah ya. sampai numpuk, capek, udah sampai males lu mau ngapain terserah lu. Iya. Nah, itu udah toxic tuh berarti. Benar. Nah, itu putus dengan sendirinya atau lu putusin gitu? Jadi sebenarnya waktu itu ini agak rumit sih. Ya. Secara Jadi general aja lah, nggak usah detail-detail. Apa ya? Itu waktu itu karena intinya dia sempat kayak selingkuh gitulah. Selingkuh. Kan. Sempat selingkuh. Terus tuh gue sebenarnya masih kayak ya udah tuh pas selingkuh ya udah putus. Kayak udahlah putus aja gitu kan. Karena kebetulan kan dia tinggalnya di Jakarta kan, gue di sini. Terus emang maksudnya jarang ketemu gitu lah. Jadi ya udahlah putus aja gitu kan. Nah tapi kayak pas udah putus itu masuk lagi nih ke kampus, ketemu lagi dong ya, ketemu lagi. Sebenarnya waktu itu gue sempet kayak galau gitulah karena gue emang yang kayak masih sayang kan. Cuman pas masuk kampus sebenarnya gue nggak langsung balikan sih, maksudnya kayak deket lah sebagai teman dulu. Sebenarnya kayak di situ tuh Jalanin dulu udah aja. sebenarnya di titik itu tuh gue udah bimbang gitu, gue mau balikan atau enggak gitu kan. Nah tapi ada satu titik gue evaluasi diri lagi, evaluasi balik ke belakang kan. Sebenarnya kalau misalnya gue jalanin lagi bisa nggak baik lagi gitu loh, gitulah intinya. Sampai akhirnya gue ya udahlah gue nggak mau. Biasa Gue sih hasilnya sama tuh. Iya hasilnya sama. Terus gue emang kelihatan banget kan selama kayak pas masuk itu dan jadi temen yang emang udah benar-benar kayak posesif lah atau apa, benar-benar parah banget lah. Padahal dia yang selingkuh kan. Ya akhirnya udahlah. putus. Biasanya begitu tuh. Kalau dia yang selingkuh pasti dia yang posesif. Iya. Selalu Iya gitu. benar-benar. Gue mau nanya nih soal posesif. Posesif itu kan sebenarnya bisa dua sisi mata koin ya. Iya. Tapi di mata cewek itu memang kadang suka jadi salah juga tuh kan. Sebenarnya toleransi posesif di mata cewek itu seperti apa sih batasannya? Kalau menurut gue sih ada 2 malah. Ada posesif, ada overprotective. Itu beda tuh dua-duanya. Benar. Gitu. Kalau setahu gue posesif itu dia lebih ke lu nggak boleh gitu karena dia ngerasa nggak suka. Beda. Kalau overprotective tuh lu nggak boleh karena lu ngerasa lu ngejaga. Karena sayang gitu kan. Ya. Kadang kan takut sesuatu. Kadang ada yang nggak bisa bedain soalnya. Iya. Itu sih. Kalau menurut ceweknya langsung, Nah, Kalau menurut gue sih, gak tau kan gue jalanin hubungan itu posesif juga kan, benar-benar kayak yang terkurung lah. Menurut gue yang posesif itu yang benar-benar kayak sampai ngelarang lu gak boleh tuh ngobrol sama temen lu yang lawan jenis gitu-gitu loh. Yang jadi kayak lu tau gak sih ya udah dunia lu cuman dia doang gitu, kayak gak ada teman cowok lain, benar-benar kayak udah lu temenan sama cewek doang. Menurut gue itu tuh udah se-posesif itu. Cuman kalau misalnya lu komentarin misalnya soal baju kayak lu nggak usah lah pakai baju kayak gini, nggak bagus gitu. itu overprotective. Menurut gue itu masih baju. gue bisa toleran lah, maksudnya kayak ya udah gue ngerti lu pengen positif gitu loh pikirannya. Cuman kalau misalnya dengan gue duduk gini terus lu ngomong sama gue dia marah, menurut gue itu udah posesif banget sih, Itu nilainya benar. parah. Ya.
Kalau soal baju-baju begitu mah dilarang-larang itu biasa overprotective. Iya, masih oke lah Karena itu. kan lu emang niatnya mau ngejaga kan. Benar, Biar supaya- nggak dilihat orang atau apa. Nah, kalau kayak nggak boleh ngobrol sama cowok gitu-gitu ya itu posesif. Itu berlebihan Iya, itu sih. posesif, bener. Ya. Sebenarnya gue mau nanya deh, ini pertanyaan iseng aja sih. Waktu kan kalau yang namanya kita ada istilah PDKT, pendekatan kan. Nah, waktu PDKT itu bukannya lu kadang suka nanya gak sih, lu tuh tipe orangnya gimana sih? Oh itu susah lah. Bisa, Nggak ya? bisa Susah nggak kok. Harus tetap dijalanin. Lu Semua- mesti jalanin dulu. Makanya Semua kenapa? tuh manis di awal. Makanya kenapa waktu Itu dia, guys. Semua itu manis di awal. Manis di awal, guys. Tapi ketika dilakonin, ternyata banyak pahitnya ya. Iya. makanya kalau gua pribadi, Aduknya belakang, aduk dulu sampai selesai ya Pak ya. Aduknya bener tuh jadi. makanya kalau gua pribadi ya, kalau soal begitu ya PDKT ya, mendingan pas PDKT udah langsung lu Diaduk. aduk apa adanya lah. Benar-benar. Ah. Gitu loh. Biar Gitu biar ya. lu jelek-jeleknya keluar nggak apa-apa. Kan ketahuan dari situ cewek bisa terima apa enggak. Benar banget. Gitu loh. Jadi apa adanya Ya, dari kalau lu awal. jaim-jaim apa gitu-gitu Oh iya, capek cuma banget lah. sih. Makanya gue punya prinsip, ini prinsip gue gampang. Kalau ketika PDKT, kita tunjukin tentang kita, apa Ya, adanya. Seperti terbuka. yang tadi Andi bilang, terbuka aja apa adanya. Iya. Dan bahkan gue ngelakuinnya juga, ngelakuin sesuatu, ya emang gue kayak begini. Iya, dan be yourself kan. Iya, be jadinya. yourself. Jadi lu suka, silakan ayo kita jalanin. Take it or leave it. Iya, kalau gak Iya, suka, sama ya banget. ya udah temen aja. Iya. Daripada nanti keburu sayang jadi repot kan. Iya, keburu sayang, tapi toxic. Iya. Toxic tapi udah terlanjur cinta. Kalau kopi sayang nggak apa-apa enak. Ada madunya. Iya. Tapi ini toksiknya ada duri gimana? Bang. Wah, ya kan ya? Iya. Betul banget. Nah, gue mau nanya nih, kalau mungkin dari Ko Andi dulu nih ya, hal terparah apa sih yang menurut lu paling toksik? Kita nggak usah sebut nama, mungkin yang pernah lu alami itu yang menurut lu paling toksik tuh hal seperti apa sih yang dilakukan oleh cewek? Ya kalau gua Dalam pribadi hubungan lu sih, lah, gitu. kalau gua pribadi ya soal selingkuh juga. Selingkuh. Berarti Ya. ini so far selingkuh ya? Iya. Kalau itu sih emang Udah parah sebenarnya sih. sebelum sama dia pun gua udah tahu orangnya Suka ya, selingkuh. bukan maksudnya boleh dibilang nakal lah. Nakal. Udah tahu dari awal Terus gitu. kenapa lo jabanin? Ya gua udah keburu ada feel. Ah, gitu loh. Jadi udah keburu ada feel dan gue pikir kan dengan sama gua kan kepribadiannya bisa beda lagi gitu loh. Oh, Nah. lu pikirnya lu bisa Changes, merubah. Ya, gitu. taunya Oh. sama aja, taunya malah parah, tambah Malah parah. makin parah. Malah makin parah. Oh. Sampai 3 kali, gue kan pacaran waktu itu 6 tahun. 6 tahun pacaran. Iya, 6 tahun. Dan lu diselingkuhin berapa kali? 3 kali. Jadi setiap 2 tahun sekali lu diselingkuhin. Kalau gue rasa gitu. Gak rutin juga. Oh, nggak rutin. Berpola ya, selingkuhnya berpola. Enggak, itu jelang waktunya lama. Ada yang pertama waktu masih setahun 7 bulan. Terus yang keduanya pas 2 tahun pas. 2 tahun. Yang keduanya, Berarti bener dong, terakhirnya, 2 tahun sekali. terakhirnya pas 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan. Buset. Berarti lu udah banyak ngejagain ini ya, apa namanya, jagain jodoh-jodoh jodoh orang. orang ya. Jodoh-jodoh Wow. orang banyak Ko Andi jagain ya. Iya, iya, benar. Itu satu cewek tuh ya. cewek. Satu cewek lu diselingkuhin 3 kali kayak gitu, tapi lu pas pertama lu maafin, kedua Ya, lu gua masih maafin. maafin. Yang ketiganya itu udah nggak bisa. Nggak bisa. Kayak langsung ada perasaan kayak ilfil gitu loh. Ilfil. Iya. Tapi menurut gue penasaran nih kok. Kalau menurut Ko Andi sendiri yang disebut selingkuh itu seperti apa sih? Enggak, Apakah kalau misalnya selingkuh sih- jalan berdua gitu kan? Enggak. Atau Kalau makan selingkuh, romantis berdua enggak, kalau sama itu lawan mah jenis? mau gue kan emang gue nggak pernah ngelarang cewek gue buat pergi sama cowok kayak gitu, punya teman cowok banyak, gue nggak pernah masalah gitu. Cuma kalau gue yang penting tuh nggak cheap gitu, Nggak cheap. nggak murahan. Oh, maksudnya kayak gimana? Murahan kan banyak arti kan. Oh. Misalnya lu bercanda sama cowok, lu bisa yang physical touch, Oh. atau lu dari ngomong lu aja lu flirting, lu bisa di flirting balik. Flirting ya. Flirting balik oke. gitu loh. Itu udah selingkuh menurut Ko Andi. Ya yang kayak gitulah maksud gue, jangan yang kayak cheap gitulah. Ya, gitu ya, loh. ya, ya, ya. At least kayak gitu ya. Terus kan kayak udah ngomongnya ya suka cowok suka bercanda kan manggil babe, sayang gitu. Ini dibalas balik gitu loh. Oh, kalau Jenny, menurut Jenny gimana tuh? Menurut aku yang selingkuh. Iya. Kayak gitu Batasan hitungannya selingkuhnya berarti. Pernah nggak? Yang udah bisa ketemu di belakang kita tanpa kasih tau kita, nah Iya. itu udah. Iya benar. Kayak gitu udah. Jadi kayak Ya, lu jalan di belakang gue diam-diam terus nggak ngomong gitu loh. Itu Ya. kan artinya lu sama aja selingkuh. Karena Ya, kalau ya. misalnya temen ya pasti lu bakal ngomong gitu ke kita. Iya, Oh, betul. dengan Dan nggak kasih menurut tahu. gue, Oh, kalau misalnya alasannya, oh aku lupa kasih tahu kamu. nggak ada alasan nggak kayak ada gitu. lah. Oh. Itu udah niat dong. Itu emang Sedangkan niat. lu chatan tiap hari, lu nggak ada waktu buat ngasih tahu gimana Iya, coba iya. gitu sih.
Itu mah nggak bisa ngabarin kita mah, itu bullshit lah. Iyalah. Jadi izin dulu lah yang penting ya kalau mau jalan sama lawan jenis. Iyalah. Kalau misalnya udah izin terus kira-kira dikasih apa enggak? Gue sih kasih biasanya. Jalan aja menurut gua mah nggak apa-apa, emang kenapa? Tapi dalam hati Jenny ada perasaan gundah gulana kan? Sebenarnya ya Gundah gulana. gua kalau misalnya gua tuh dulu apa ya, bukan tipe orang yang kayak kalau misalnya lu jalan sama pacar gue nih, misalnya jalan sama lawan jenis nih berdua, menurut gue udah biasa aja gitu loh, nggak ada punya pikiran kayak gimana ya, ih anjir nanti dia ini nggak ya, apa tuh misalnya kayak dia selingkuh nggak ya atau itu, enggak sih gue. Tapi karena gue sering diposesifin ya, gue tuh kesel kan, gue tuh kesel kayak kenapa sih lu, gue ngomong sama cowok lu marah gitu kan, gue akhirnya berusaha kayak gimana ya, gue akhirnya bersikap sama seperti dia bersikap ke gue gitu loh. Misalnya dia marah nih, gue deket sama cowok. Jadi balas-balesan dong judulnya dong. Sebenarnya gue bukan pengen balas sih, gue pengen kayak dalam pikiran gue ya kayak ya lu sih ngerasain nih, apa coba yang lu gua rasain rasanya jadi gue kayak gimana kalau diposesifin. Ya itu gitu kan. toxic udah itu kan Suka gak lu gitu kan? Iya. Lu kan jalan sama cewek berduaan ya nggak apa-apa dong kalau gue jalan sama cowok berduaan. Gue juga bisa gitu. Iya, betul. Nah, Itu itu toxic tuh jatuhnya. toxic tuh. Toxic ya? Itu toxic sebenarnya karena gak ada komunikasi yang jelas, jadi kayak ya udah sindir-sindiran aja gitu kan. Biasanya cowok tuh kalau udah, ini gue sebagai Iya. cowok ngomong ya, biasanya cowok kalau misalnya udah kayak tiba-tiba posesif gitu, biasanya dianya udah aneh-aneh gitu loh. Karena dia nggak mau kebalikannya ke dia. Oh. Biasanya gitu. Gitu. Oh gitu ya, makasih ya kok. Serius, itu beneran. Itu kayak udah kayak hukum alamnya gitu nggak sih? Kayak lu nggak mau, lu tuh di macam-macamin sama cewek lu. Gitu. Jadi saking takutnya lu jadi posesif gitu loh. Karena lu sendiri macam-macam gitu loh. Tapi Di, gue mau nanya deh. Lu pernah nggak gombalin cewek? Tapi statusnya lu lagi jadian sama cewek. Cowok kan suka gitu tuh. Contoh kayak gini nih. Padahal lu udah jadian sama cewek nih. Tapi itu ada cewek manis di situ dong. Terus lu tanya gini, awan apa yang ini nih? Awan apa yang Romantis. Awan apa yang romantis? Apa tuh? Apa tuh kok? Betul. I wanna be with you forever. Pernah nggak lo gitu sama cewek? Padahal lu jadian sama cewek lain? Oh nggak pernah? Nggak. Kalau Jenny pernah gombalin cowok? Padahal status lagi jadian sama cowok lain? Enggak, gue tuh kayak rata-rata emang cowok yang gombalin gak sih? Kayak cewek gak pernah gombalin. Enggak juga loh, zaman sekarang sih. Oh beda ya, ada. Sekarang zaman emansipasi loh. Emansipasi sapi. Sejak zamannya Kartini. Sejak zamannya Kartini, habis gelap terbitlah Terang. Sebenarnya habis gelap terbitlah wanita yang tak terkalahkan. Karena wanita selalu betul. Benar. Jadi laki dan perempuan itu setara. Setara. Sekarang banyak loh cewek-cewek Tapi kayaknya sekarang gue nggak setuju kok kalau dibilang setara. Gimana? Kayaknya wanita lebih tinggi posisinya. Gue nggak setuju. Betul. Apa sejak dulu wanita dijajah pria kayaknya. Sebenarnya pria selama dijajah ini wanita. pria dijajah wanita ya. Iya. Bener gak sih? Bener. Iya. Kita harus selalu bisa mengerti dan memahami Betul. kan. Kalau ya ini gua sendiri yang gua rasain. Sebuah relationship itu kita itu bukannya laki-laki takut perempuan. Menghormati dan mengalah demi hubungan. Dan kita itu menilai hubungan itu tuh seberapa berartinya gitu kan, kita nahan emosi. Kita bisa memilah ini masalah ini penting nggak sih buat diributin, ditukar sama hubungan ini penting nggak penting masalah? nggak? Ya, betul. Oh ya Betul. deh, mantap. Bener kan? Betul. Iya kan? Makanya gue setuju sama yang bilang cewek selalu benar tuh benar. Benar tuh benar. Karena emang setahu gue tuh ya cewek semua ya itu pasti 99,99% pasti lebih egois gitu loh. Betul, Jenny. Benar kan? Benar nggak? Jadi cowok tuh 0,001-nya ya lu mesti singkirin dulu egois. Tapi lu. kalau gue Gitu lihat loh. dengan pola pikir seperti itu, relationship bisa menjadi beresiko toksik. Iya. Karena hanya satu arah. Makanya nih gue bilang balik Satu lagi gini. arah nih. Biasanya kalau misalnya dibilang cewek misalnya bilang selalu benar, ya apa nih maksudnya alasannya apa nih ngomong apa nih misalkan kayak misalnya lu ributin debat soal apa gitu. Kalau misalnya dia ngerasa paling benar ya tetap kita jadi cowok juga. Kalau misalnya itu nggak benar ya kita mesti ngomongin dulu. Makanya gue bilang komunikasi itu penting. Gitu. Kalau gue lihat betul komunikasi penting, komunikasi harus dua arah. Kemarin tuh kita sempat itu ya diperkenalkan oleh pacarnya. Iya. Yang mirip Ridho Roma. Iya, Ridho Roma itu loh. Ridho Roma. Iya kan, cek langsung aja kontennya tuh ya, konten waktu kita nge-react BTS ya. Fotonya Alvin ada? Ya, apa? Empin ya, tuh ya. Langsung dicek aja tuh ya. Semoga editor masih inget konten yang mana.
kalau sekarang tuh gue lebih percaya yang kayak kalau hubungan tuh kayak dibawa dalam doa tuh juga bagus. Benar banget. Dalam doa. Itu harus sih guys. Luar biasa. Benar. Makanya kalau sekarang tuh kalau gue prinsip gue kayak udah nggak ada tuh istilahnya kayak falling in love gitu. Iya. Kayak sekarang tuh lebih grow in love gitu loh. Ay, grow in love. Boleh George di caption. Juragan stiker kita luar biasa ya sobat dapat ya. Boleh pesen stikernya nanti grow in love ya. Grow in love ya. Tempel besar-besar. Ada logo dapat channel. Baik. Grow in love. Mantap. Keren. Karena kalau falling in love tuh kan kayak cuma lu ya cinta doang. Cinta gitu. monyet. Iya, cinta Capek monyet. gak sih kok Iya, sakit iya. hati? Capek pasti Kalau gitu grow in semua. love kan kayak lu berdua juga nggak perfect gitu. Jadi benar. sama-sama berkembang lah. Benar banget. Dua manusia berbeda dipertemukan. Harus menyatukan. Harus menyatukan. Visi misi. Benar. Dan gue setuju juga yang kata Ko Andi. Cewek itu memang, kadang kita lelaki dan perempuan itu memang sudah ada kuadratnya masing-masing. Cewek yang selalu ingin benar sendiri, dan cowok yang mulutnya selalu gatelan ya, yang kayak tadi Ko Peter cerita kalau ngeliat cewek lebih manis gimana gitu Langsung kan. biasanya ngegombal. Nah, itu kita harus saling mengerti juga, saling memahami faktor-faktor biologisnya masing-masing juga kan. Biologis pria dan Sebenarnya sih biologis kalau wanita misalnya menurut perlu gua ya, dipenuhi. kalau lu pacaran gitu tuh, terus cowoknya masih jalalatan, ceweknya juga jalalatan gitu. Sebenarnya itu nggak masalah sih. Tapi gua mau nanya lu deh. sama hubungan lu udah komit aja. Bener. Tapi gue mau nanya sih, ini ngomong jelalatan ya. Misalnya lu lagi jalan nih sama cewek lu gitu kan. Terus ada cewek cantik dong. Gue biasa ngomong, cakep tuh. Cakep ya? Biasa gue ngomong gitu. Oh, langsung ngomong. Terus lu ditanya nggak cakepan mana sama aku? Ya cakepan dia lah, pasti gue gituin kalau benar. Ya. Iya, kalau gue sih gitu. Nah, pernah nggak lu mergokin cewek lu lagi liatin cowok ganteng lewat? Enggak sih, biasanya ngomong juga dia. Oh gitu. Kalau Jenny pernah ngalamin? Gue apa ya? Gue nggak pernah sih ngomong kayak Nggak pernah ya? Misalnya nih, Jenny lagi jalan sama Empin deh di satu mall gitu ya. Terus tiba-tiba ada cowok, gila nih cowok, empik banget sih, gila, Enggak sih, Korea kalau- banget gitu. Enggak, gue kalau misalnya kayak gitu paling di TikTok doang kayak Di TikTok. enggak maksudnya kayak Gimana? gue liatnya di TikTok gitu loh, bukan Oh. yang lihat real kayak gila ganteng ya gitu-gitu, paling cuma gitu doang. Terus iya, Empin nih gimana tuh? waktu iya lu bilang? iya katanya iya ganteng gitu doang, Oh. kayak gitu-gitu. Kalau Empinnya sendiri pernah nggak gitu ngeliat cewek? Dia Lu nggak pernah kaget? bilang sih kayak cakep ya nih cewek, nggak pernah. Gue juga nggak pernah mergokin dia liatin cewek sih. Iya, maksud gue daripada kepergok. Iya, makanya kan? itu betul. Ya, mendingan ngomong. Kayak perlu dites sih, perlu dites. Kalau lu kepergok bilang mata lu tuh gitu lagi. Jalan. Mendingan gue ngomong dulu. Kalau lu pernah dipergokin? Gue paling cuma, tapi ya cewek gue juga pengertian sih. Dia bilang kayak mata. Oh iya. Tenang. Oh, itu cewek lu pengertian. Itu dinamakan komunikasi. Itu bagus. Iya, benar. Itu bagus. Namanya komunikasi. Mata. Oh iya, makasih mata. udah diingetin. Gue Oh, bilang gitu. gitu kan. Iya. Oke. Tapi habis itu ngelirik lagi. Itulah dinamakan naluri cowok. Ya begitu apa adanya. Tapi ya kebalikannya. Cowok itu juga manusia loh sobat dapat. Benar. Tapi kebalikannya gue pun harus bisa mengerti dia ketika Dia namanya jalan. wanita tuh pengen menang sendiri gitu kan. oh, Karena kan memang kelemahannya mungkin kalau wanita itu lebih, yang gue pahami sejauh ini sih ya, wanita itu lebih bisa menang ketika melihat lawan jenis yang tampan, rupawan gitu kan. Tapi pernah nggak misalnya cewek lu itu lu mergokin dia lagi liatin cowok Belum. lain? Belum. Nah ya Nah, kelemahan. kalau bisa sampai kejadian, mata lu balas gitu dong. Enggak sih, paling tuh kan kamu juga sama aja. Ah. Emang semua wanita itu sama? Iya. Enggak Betul sih. enggak. Iya. Belum pernah sih. Wanita itu juga manusia. Ada cowok cakep ya kita maklumin kalau dia agak-agak lirik-lirik ke situ ya nggak? Cuma kadang perbedaannya cowok dan cewek itu, kalau cewek itu tuh yang gua tangkap ya, yang cewek gua sendiri atau pas gua lagi jalan sama temen gitu kan. Cewek itu kalau ngeliat cowok yang ganteng atau gimana gitu yang menurut dia tampan, dia tuh ngeliriknya sebentar. Kalau cowok itu tuh, ya ini kita akuin aja lah ya. nggak Kayak boleh. radar berjalan. Iya, Gitu kalau ya. cowok bisa. Akhirnya kok bisa muter 360 derajat gitu. Iya, bener nggak? Bener kan? Bisa. Betul. Dan itu memang semua cowok ya rata-rata begitu ya tuh ya. Iya, betul. Dan rata-rata cewek juga mau menang sendiri. Udah faktor alamiah sih itu. Makanya gue bilang mah sebenarnya nggak masalah mau ngeliatin cewek buat cowok gitu. Kan itu ya orang kan ngejang munafik lah. Iya. Ada yang lebih ya kenapa enggak mau lihat doang Jadi gitu. kalau misalnya Jenny sampai pergokin si Empin ngeliat cowok cewek cakep gitu, marah nggak? Atau maklumin? Enggak, karena ya yang kayak aku bilang tadi, karena gue tuh udah di titik capek gitu loh. Oh. Maksudnya kayak kita sama-sama mengerti, gue nggak pengen jalanin hubungan yang kayak gitu lagi. Lagi ngeliatin doang ya kan, kayak kata Ko Andi, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Oh. Yang penting bisa jaga hati, itu aja sih. Oh, dia ngeliatin matanya Empin nggak dibawa kan sama cewek itu ya? Nah sebenarnya sama tuh konsepnya sama kayak larang soal baju.
gitu loh. Nah. Yang overprotective itu. Ya. Nah, gue nggak pernah ngebatasin cewek gue pakai baju apa, yang penting sesuai tempatnya gitu. Nah, toh kalau misalnya agak terbuka dikit gitu ya, gue nggak banyak bawel gitu. Orang cuma bisa lihat doang kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu nggak bisa dibawa pulang. Nggak bisa dibawa pulang gitu. Ya, Itu problemnya di mana gitu? Itu sih. Kayak mata orang bebas kan buat lihat mana aja. Betul. Kalau mau larang orang lihat, gitu sih. Oke, keren ya, luar biasa nih percakapan kita hari ini. Mungkin nanti boleh dibikin next episode. Next episode boleh nih. Mungkin di sini gue bisa tarik kesimpulan ya. It takes two to tango. Itu. Lo tau tango kan? Tahu. Tango dance. Ini hal yang kata-kata yang pernah lu ungkapin juga di konten yang Lea Jeans. Lea Jeans ya. Ingat ya kita waktu itu ngobrol sama yang punya Lea Jeans, Mr. Leo Sanjaya. It takes two to tango. Karena sebuah relationship itu betul pada dasarnya komunikasi, Betul. pengertian, Komit. ya kan? Komitmen Ya. dan kejujuran dan masih banyak hal lagi lah, banyak lain-lainnya. Salah satunya udah nggak jujur, nggak komit, itu sudah menjadi satu toxic relationship, betul Jenny? Betul, ya, betul, Andi betul, ya? betul. Nah makanya berangkat dari situ, it takes two to tango. Kalau ada masalah, dipecahkan bersama-sama. Benar. Betul. Keren ya? Ya, kalau misalnya nggak terpecahkan, ya mending udahan. Mending udahan. Daripada dipaksain pasti toksik. Sorry babe, Sebenarnya tuh I nggak don't want to be with you forever. awan. Awan. Tapi sebenarnya nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan selama Betul. dua-duanya itu masih menganggap hubungan itu penting sih. Betul, Jalan makanya tengah bisa pasti selalu ada. bisa kesampingin egoisnya. Benar. Itu loh. Oke, Itu sih. luar biasa keren. Mungkin ada lagi dari Jenny, Andi, dan Daniel mungkin. Gue nggak sih. Toxic relationship. Jadi buat para sobat dapet nih yang lagi di melakukan toxic relationship nih, lagi di tengah-tengah toxic relationship, apa sih kira-kira solusinya? Kan Jenny udah pernah ngalamin, Andi udah pernah ngalamin. Dan atau mungkin ada yang mau dicurhatin di kolom komentar juga boleh ya kok ya. Boleh. Iya, boleh. benar banget. Mungkin gimana solusinya? Ada Ya masukan apa? kalau misalnya hubungannya emang masih ada masalah, kalau nggak bisa ngomongin yang mending udahan. Ih, capek zaman sekarang ya. Buang waktu aja. Buang gitu. waktu. Time is money ya. Be. Iya. Yoi. Time is precious. Mendingannya lebih produktif lah yang lain. Iya. Daripada ngurusin gituan. Karena itu makan pikiran juga, makan mental. Oh iya, iya, mental itu bisa bikin orang mental breakdown loh. Bener. Betul. Karena itu juga bakal bisa jadi impact lu ke depan. Iya, betul sekali. Mungkin kalau dari Jenny gimana? Toxic relationship kalau yang lagi ngejalanin toxic nih buat para sobat dapat. Ya itu sih benar, kalau sebenarnya yang paling utama satu sih, kita harus punya keberanian dulu untuk ngehentiin hubungan itu gitu loh. Ya. Keberanian. Iya kadang apa ya, kalau misalnya udah di toxic terkadang kita jadi buta gitu. Terus takut juga bisa. Iya jadi juga takut. bisa. Kayak cewek tuh kadang mau ngakhirin aja udah takut cowok yang ngocok-ngocok. Iya takut. Biasa tolak kayak biasa gimana. bukannya cowok yang takut bro, kalau cewek kan tinggal WA putus ya. Kalau cowok kan mikirnya panjang biasa. Iya sih. Aku ada yang mau diomongin nih, apaan? Aduh, apa ya? Biasa kan gitu tuh, lobby-lobbynya banyak kalau cowok mau putus. Tapi cowok kalau udah Tergantung toksik begitu sih biasanya kalau nggak udah pusing toxic, sih. Langsung iya, ya. Biasanya benar. sih nggak pusing. Biasanya ya karena dia udah ngerasa Enough is dia bilang, ah nih cewek gue sayang sama gue nggak bisa putusin gue. Iya benar Mikirnya gitu banget. pasti biasanya ya. Gitu loh. Benar-benar. Itu sih. Ya paling yang satu sih, kalian tuh harus punya keberanian dulu untuk hentiin Ya. hubungan itu, karena kalian juga harus sayangi diri kalian sendiri guys. Betul. Sayangilah diri dulu baru sayangin orang lain. Karena Ya. sayangin diri sendiri itu lebih penting. Kalau masih mau nakal-nakal bandel-bandel sekarang, yang mendingan jangan komit sama yang punya pasangan dulu. Benar. Puas-puasin Betul dulu sekali. aja gitu loh. Iya. Daripada lu telat bandel ya, itu lebih Betul. bakal nggak enak lah. Ya. Oke. Kalau dari Daniel mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Kalau dari gua sih cukup kayaknya ya. Paling gua mention lagi yang ada itu jangan fall in love ya, grow in love yang kata Ko Andi Iya, tadi iya. itu. Gua setuju sih sama prinsip itu. Betul. Dan Karena sekali ya, Karena hubungan itu kan dibangun oleh dua orang, bukan satu orang. Dua Iya. kepribadian juga. Bener, bertumbuh bersama. Gue juga selalu bilang ke cewek gue, kalau misal hubungan ini nggak bisa membangun kita berdua, nggak bisa membuat kita lebih baik udah. Betul. Tapi kalau memang kita bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang kita sendiri, berarti ini hubungan yang bagus. hubungan yang Betul. sehat. Karena kan dua-duanya nggak perfect. Bener, Betul Sama-sama sekali. lengkapin lah. bener, setuju. Oke, keren, luar biasa banget ya topik kita hari ini ya. Tapi sekali lagi, ini tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Tidak, Ini hanya sekedar obrolan ya kan, obrolan ala warung kopi.
kopi yang hanya memberikan pendapat-pendapat aja ya. Iya. Tapi tentunya balik lagi ke individu masing-masing lah. Dan mungkin kalau sobat-sobat dapat ada masukan-masukan lain atau ada komentar-komentar, langsung aja tulis aja di bawah. Betul ya, Nil, ya? Betul ya. Mungkin satu lagi kok tambahan dikit Ya, aja boleh. satu kalimat nih. Jadi mungkin kalau yang lagi ada di toxic relationship, beraniin diri tadi untuk ngobrol ya. Beraniin diri untuk ngobrol. Ya, mungkin ngobrolnya biar lebih enak, diajak ngobrol 4 mata, mungkin bisa di Kopi Nako Gading Serpong. Boleh, sambil minum Bisa kopi banget. sayang yang rasa madu. Bener. Karena Biar- tempatnya juga enak dan hening gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol face to face. Iya kan? Siapa tahu minum kopi sayang, rasa sayang yang Tapi jangan berantem terbang. ya, jangan berantem di Kopi Nako. Bener. Nanti pusing yang punya Kopi Nako. Iya. Nanti ada ceweknya nangis. Aku tuh tidak bisa diginiin, bebek. Gimana pusing ntar ya? Oke. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa Komen. Jangan lupa like. like ya. Oke, luar sekian biasa dari ya. kita dapat channel. Dapat banget.